Oke, berikutnya di sini kita pilih pendidikan masuk ya. Pendidikan tadi sudah kita pilih, kemudian jabatan sudah, kemudian lokasi formasinya sudah kita pilih, kemudian lokasi ujiannya saya pilih dalam negeri. Oke sobat calon guru semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara daftar P3K Guru 2024. Ya mana seperti yang kita ketahui bahwa untuk teman-teman yang saat ini bisa melakukan pendaftaran itu adalah untuk STHK 2, kemudian tenaga honorer yang ada di atas BKN, dan juga untuk teman-teman yang pelamar prioritas ya. Mulai dari di sini nanti untuk yang di gelombang 1 ya, ini adalah kita mulai dari nanti mendaftar formasi, membuat akun, mengisi biodata, sampai nanti seluruhnya ini akan bisa terbaca ya, dan juga kita akan bisa mengecek untuk nanti berkas yang harus diupload itu kira-kira apa saja, termasuk juga untuk persyaratan instansinya. Dari sini tentunya akan sangat sesuai untuk teman-teman yang saat ini melakukan pendaftaran, baik itu untuk pelamar prioritas, kemudian untuk guru STHK 2, maupun juga untuk teman-teman non-ASN yang terdaftar di database BKN. Bagaimanakah langkah-langkah untuk melakukan pendaftaran P3K Guru 2024? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, di sini kita mulai dari membuat akun SSC ASN terlebih dahulu ya. Kita asumsikan teman-teman sudah membuat akun SSC ASN. Nah, setelah teman-teman membuat akun SSC ASN berdasarkan dari tutorial sebelumnya, yaitu cara membuat akun SSC ASN, ini saya sediakan di kartu video ini atau nanti akan saya sajikan di deskripsi ya. Maka setelah teman-teman membuat akun SSC ASN, berikutnya di sini kita login ya. Kita login di sini menggunakan nick dan juga password yang sudah kita buat. Dan berikutnya di sini teman-teman setelah kita membuat akun, kita login, masukkan captcha, kemudian kita mengisi biodata. Kemudian setelah mengisi biodata, kita masuk ke tab jenis seleksi. Nah, jenis seleksi kita pilih yang P3K Guru ya. Nah, ini kita pilih P3K Guru. Nah, berikutnya akan terbaca nih, saya itu adalah pelamar pendataan non-ASN pada sekolah negeri. Nah, kalian nanti disesuaikan itu adalah THK 2 ataukah non-ASN sekolah negeri atau apa. Nah, berikutnya otomatis terbaca di sini adalah saya sebagai pelamar pendataan non-ASN pada sekolah negeri. Ini adalah di instansinya di pemerintah kabupaten saya. Dan berikutnya di sini nanti teman-teman bisa mengecek ya. Jadi penanda kita bisa mendaftar adalah seperti ini. Kita bisa melanjutkan ya. Ini contoh untuk yang di gelombang 1 ya. Nah, berikutnya setelah kita terbaca di sini, kita kalau misalkan teman-teman punya serdik, ini kalian bisa tambahkan sudah, nanti ditambahkan untuk serdiknya ya. Tutorialnya sudah kita berikan sebelumnya nih. Karena saya punya serdik, ini saya pilih ya untuk ijazah saya, pendidikan saya di sini S1 Matematika. Pastikan teman-teman di sini sudah verify ijazah ya. Kemudian kita pilih jabatan. Yang linear dengan matematika adalah ini. Nah, ini kita pilih yaitu guru matematika. Saya itu adalah mendaftar di guru matematika SMP teman-teman. Oke, berikutnya setelah di sini terbaca, di sini dari S1 Matematika ini linear dengan jabatan yang tadi ada 3, namun saya lebih memilih untuk mendaftar di jabatan guru matematika. Berikutnya kalau misalkan teman-teman STHK 2, kalian bisa pilih iya, kemudian kalian bisa masukkan nomor tes THK 2-nya. Kalau misalkan tidak STHK 2 ya, di sini kita abaikan saja ya, atau mungkin kalian bisa coba klik kemudian kalian pilih tidak. Nah, ini kan sama saja ya. Oke, berikutnya di sini kita lanjutkan, yaitu untuk berikutnya ini kalian bisa cek lagi ya untuk bisa dilihat. Ini adalah kita terbaca non-ASN di database BKN. Kemarin hasil pendataan non-ASN tahun 2022. Nah, berikutnya kita lanjutkan nih. Kita klik saja selanjutnya ya. Oke, kita klik selanjutnya. Berikutnya kalau misalkan ini ada konfirmasi, Anda punya serdik gak? Kita klik iya. Nah, kita nggak punya serdik, kita untuk lanjutkan. Nah, ini kita iya. Kemudian berikutnya kita mendaftar formasi teman-teman. Oke, kita daftar formasi, di sini otomatis terbaca kita P3K Guru, kemudian instansi kita itu di kabupaten mana, itu otomatis terbaca, itu sudah terkunci ya. Kita nggak bisa nih untuk ngubah-ngubah yang di bagian instansi. Oke, berikutnya di sini kita pilih pendidikan masuk ya. Pendidikan tadi sudah kita pilih, kemudian jabatan sudah, kemudian lokasi formasinya sudah kita pilih, kemudian lokasi ujiannya saya pilih dalam negeri. Kemudian untuk lokasi tesnya saya pilih yang terdekat saja ya dengan rumah saya. Nah, ini saya pilih
Saya tuh terbiasa di sini aja ya, yang terdekat lokasi gedung arsip BKAD Kabupaten Pasir. Kemudian teman-teman di sini berikutnya memasukkan nomor ijazah. Pastikan nomor ijazahnya itu sesuai dengan ijazahnya, jangan sampai ada kekeliruan ya. Nah ini sesuai juga dengan nomor ijazah yang ada di info GTK nih, akan lebih bagus lagi. Oke, kita masukkan dulu untuk nomor ijazahnya. Kalau misalkan di sini ada tanda garis miring ya kita tulis garis miring. Kalau misalkan tidak ya tidak ya. Ini. Oke, kita masukkan untuk nomor ijazahnya. Berikutnya setelah itu nanti kita mengisikan untuk di tahun lulusnya ya. Nah ini nomor ijazah kita masukkan dulu coba. Nah sekarang tahun lulus ini kita masukkan teman-teman tuh lulusnya di tahun berapa untuk ijazah S1 matematika ini. Oke, berikutnya kita masukkan tanggal ijazah. Nah tanggal ijazahnya tanggal berapa? Tanggal ijazah itu adalah letaknya di ijazah biasanya itu di atas itu ya, di atas apa tuh? Pada tangannya dekan ataupun rektor ya dari perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah kita, diberikan tanggal berapa itu. Oke, kita bisa pilihnya dengan cara seperti ini ya untuk tanggal ijazah itu. Oke, berikutnya kita pilih dulu, kita sesuaikan untuk tanggal, bulan dan juga tahunnya. Kemudian nama perguruan tinggi. Nama perguruan tinggi teman-teman bisa masukkan. Ini adalah untuk nama perguruan tinggi atau sekolah ini kita nggak bisa autocomplete ya. Jadi kita ketikkan secara manual seperti ini. Ketikkan nama perguruan tinggi masing-masing yang mengeluarkan ijazah kita S1 pendidikan matematika ini. Oke, nah kalau misalkan sudah, ini kita scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah, kemudian kita masukkan yaitu kode captcha supaya nanti kita bisa tersimpan ya. Nah, isian kita bisa tersimpan, kita masukkan kode captcha. Kode captcha antara akun satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda ya. Itu mengacu ya. Kita selanjutnya, berikutnya kita mengisikan riwayat nih. Di pengisian riwayat di sini ada beberapa hal yang kalian isi, yaitu deskripsi diri. Yang pertama ini mendeskripsikan tentang pekerjaan terkait dengan pengalaman kerja ya dalam bentuk isi ini. Ini maksimal tuh 3000 karakter teman-teman. Ini harus disesuaikan dengan riwayat pekerjaannya. Nanti biasanya tuh surat pengalaman kerja ya. Nah ini kita bisa isikan. Namun di sini nanti teman-teman untuk mengisikannya itu tidak harus selesai sekarang ya. Yang jelas nanti ketika submit ya kita selesaikan. Misalkan saja di sini saya abaikan dulu. Ini nanti kita upload, kita isi riwayat kerja, riwayat pendidikan, riwayat organisasi, kemudian riwayat kursus atau latihan, kemudian riwayat penulisan ilmiah. Nah terkait tentang mengisi itu sudah kita sajikan pada video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa cek ya. Oke, berikutnya setelah di sini kita nanti mengisi ini sudah selesai. Berikutnya kita nanti klik selanjutnya ya. Untuk melihat berkas apa sih yang nanti akan kita upload untuk mendaftar di formasi guru matematika di instansi ini, maka teman-teman bisa klik yaitu tombol selanjutnya. Oke, kita klik selanjutnya. Nah berikutnya ini kita akan diarahkan menuju ke tab unggah dokumen. Nah di sini kita bisa mengetahui untuk dokumen apa saja yang harus kita upload di sini. Nah ini teman-teman, ada surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi, kemudian surat lamaran, kemudian KTP, kemudian ijazah asli, transkrip atau daftar nilai asli, pas foto terbaru latar belakang merah, kemudian surat keterangan mengajar dari kepala sekolah tempat bekerja saat ini. Nah, khusus untuk surat keterangan mengajar, di sini sudah diberikan draftnya. Nah, draft itu adalah formatnya. Teman-teman harus mengacu pada format ini, draft ini ya. Termasuk surat pernyataan dan juga surat lamaran harus mengacu pada format yang diberikan masing-masing instansinya. Jangan mengambil dari daerah lain ya. Itu nanti akan menyebabkan tidak lulus seleksi administrasi atau TMS teman-teman. Nah ini. Dan kalian bisa setelah sampai sini, setelah mengetahui berkas apa saja yang nanti wajib diupload, ini bisa mempersiapkan ya sejak dini untuk membuat formatnya. Dan juga jangan lupa berkoordinasi dengan teman-teman satu instansi supaya nanti kita tuh bisa satu pemikiran ya. Apakah nanti kita itu untuk misalkan surat apa ya, misalkan surat aktif atau apa itu seperti apa, nanti tanda tangannya siapa, itu teman-teman koordinasi. Kemudian kalian bisa cetak akun kartu informasi akun lagi kalau misalkan kalian lupa ya. Di bagian pojok kiri bawah ini ada nih. Misalkan kita buka draft nih. Nah draft ini adalah kita tunjukkan kepada yaitu formatnya dari surat keterangan aktif bekerja. Nah ini kalian bisa klik unduh saja ya. Nah, ini kita klik download untuk melihat seperti apa sih untuk format dari surat keterangan aktif mengajar di sekolah. Nah ini. Oke, kita buka. Berikutnya teman-teman bisa cek. Nah ini adalah untuk
suratnya. Jadi di sini nanti ada kop surat sekolah, kemudian surat keterangan aktif bekerja. Nah ini nama berapa, diisikan nama nama unit kerja ya, kepala unit kerja, kepala sekolah, kemudian nama kita, kemudian tanda tangan dan juga cap dinas. Nah ini masukkan NIP, nama, tanggal, bulan, dan seterusnya. Penanggalan itu harus sesuai dengan saat kita mendaftar ya. Pendaftaran ini dibuka di tanggal berapa sampai berapa, itu jangan sampai teman-teman melampaui atau kurang dari tanggal tersebut. Jadi ketika membuat persyaratan ini teman-teman harus cermat teman-teman. Jadi di sini kita sesuaikan seluruh datanya. Oke, di sini mana saja yang perlu dihapus dan mana saja yang dibiarkan. Misalkan saya di SDN, berarti kan untuk TKN, SMPN, SMAN kan dihapus ya. Disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah kita itu namanya siapa, NIK-nya berapa, jabatannya sebagai apa, unit kerjanya di mana, kemudian instansinya itu di dinas pendidikan mana. Nah itu kita isikan semua pada bagian ini. Dan nanti setelah itu ditandatangani, dicap ya atau di stempel, kemudian setelah itu di scan. Nah diupload di sini. Scannya yang kualitasnya bagus ya. Untuk berkas-berkas ini nanti scannya usahakan menggunakan mesin scanner ya, jangan menggunakan scanner dari HP, cam scanner atau apa. Itu kalau himbauan dari instansi saya itu seperti itu, harus menggunakan, yaitu pokoknya kita upayakan di sini kita maksimalkan ya untuk keperluan ini. Jadi jangan sampai kita itu setengah-setengah ya. Jadi supaya nanti kita insya Allah bisa lulus ya. Oke, kira-kira demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.